dijadikan alat untuk melegitimasi eh, kebijakan atau ke hasrat-hasrat atau keinginan-keinginannya itu biar bisa terpenuhi. Pengen gini ya kadang-kadang saya repot itu saya. Jadi kontribusinya untuk santrinya itu juga apa, ya jasanya untuk santrinya itu juga apa, kok tiba-tiba santrinya itu dieksploitasi tenaga dan pikirannya untuk ngurusi ngurusi ya ngurusi urusan-urusan garapan-garapan rumah yang mestinya itu jadi tanggung jawabnya itu. Menurut saya itu kan tidak humanis betul itu begitu itu. Lah ulama itu kan mestinya kalau memang ulama atau kiai atau ya tokoh agama itu kan harusnya kan bisa melayani umat. Bukan kok dilayani umat begitu loh. Bukan ada juga orang itu yang ya ya menuntut santri-santrinya itu untuk ya secara rutin mengasihkan salam tempel dan sebagainya lah. Ya walaupun di dalam aturannya para santri sendiri, para santri itu para pembelajar itu memang ada etika-etika untuk ke situ itu ada, tapi maksud saya mbok ya itu tuh biar dipakai oleh santri. Jangan aturan itu dipakai oleh mualim atau oleh guru. Guru ya pakailah aturan guru. Sebaliknya seorang murid yang dipakai ya aturannya murid. Saya itu seorang murid. Apa yang harus saya lakukan? Taat kepada guru saya. Apa yang saya lakukan? Hormat pada guru saya. Sungguh-sungguh dalam belajar saya. Menjauhkan diri dari hal-hal yang maksiat supaya ilmu saya berkah. Begitu. Harusnya begitu. Mendoakan guru saya dan gurunya guru saya dan seterusnya. Semaksimal mungkin memberikan penghormatan yang layak kepada mereka. Nah, yang begitu-begitu itu biar dipikirkan murid. Jangan guru ikut mikirkan urusannya murid lah. Itu sumber dari kesengsaraan itu adalah ngurusi yang bukan urusan kita. Jadi sampean saiki madeg opo saiki? Sampean madeg dadi mahasiswa. Urusan awakmu sebagai mahasiswa gitu loh ya. Uruslah tanggung jawabmu sebagai mahasiswa. Ini tak ngomong sisan iki sampean iki. Uruslah urusanmu sebagai mahasiswa. Diwehi tugas ndang digarap. Diwehi instruksi ora paham ndang takok. Begitu. Kalau misalkan ada kesulitan mengerjakan, segera cari bantuan. Ubet wis begitu loh. Wis pokoknya jangan mikir, lah dosenku ki ngene iki, lah Pak Kae ngene iki, lah Pak Kae ngene iki. Jangan dipikirkan itu. Biar itu diurus oleh dia sendiri. Itu urusannya dia dengan tanggung jawab dia sebagai seorang guru, ya. Dia nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atas pengayomannya terhadap kalian. Nek gurumu itu ora tepat, tidak tepat mendidikmu, itu nanti urusannya gurumu dengan Allah. Ora usah melu mbok urusi. Lah guruku ki marai ra enak ram. Dosenku ki lek ngowahi tugas ki anune ram ora manusiawi tenan. Jangan kamu pikirkan. Gitu. Semono uga kalau nanti kamu sudah PPLK, praktek di lapangan atau magang 2 itu, atau kamu nanti sudah jadi guru betulan, atau kamu mungkin sekarang sudah ada yang ngabdi ngajar di pondok, atau mungkin ada yang sudah ngajar di madrasah, di TPQ atau di sekolahan atau yang mana saja. Nah, pakailah aturan mainmu sebagai seorang guru. Jangan kamu mikirkan bocah-bocah ki ngene-ngene iki gini. Bocah orang duga ngene-ngene. Lah, wis diwarai barang orang. Lah sudah jangan memikirkan kamu akan dapat apa dari muridmu, kamu jangan mikirkan itu. Urusi saja urusanmu sebagai seorang guru. Cari metode yang terbaik. Berikan tugas yang betul-betul bisa mengukur kemampuan mereka. Cari materi-materi yang betul-betul baik, yang bisa membuat mereka lebih berwawasan. Begitu, ajarkan yang baik-baik supaya mereka itu bisa ngerti bagaimana seharusnya bersikap kepada guru mereka, kasih pelajaran yang baik.
Begitu. Jangan sekali-kali berpikir mengeksploitasi mereka dalam segala hal. Gitu. Jadi kalau aturan main ini dipegang sendiri-sendiri, nah insya Allah itu pendidikan itu akan terlaksana secara optimal. Itu. Lah kalau timpang, guru menuntut apa-apa dari murid berdasarkan kewajiban murid terhadap guru, atau murid menuntut yang macam-macam kepada guru dari apa-apa yang wajib atau apa-apa yang wajib dilakukan oleh guru. Guru ki kudune ngene iki. Tapi piye lho Pak Kae iki marahi ngene iki lho. Aku maca nang kitab iki guru iki kudune ngene iki. Tapi ndekne ngono kuwi. Lah, itu jangan kamu urus yang begitu itu. Atau padha ae misale murid iki kudune nang guru ki ngene iki. Lah ngaku ki gurune lho. Nah, akune wis metu dhisik. Aku ki gurune lho. Lah ndekne ngaku kok ngene lah. Ya itulah, sudah kalau sudah begitu itu ribet. Maka kita harus bisa betul-betul memposisikan diri pada tempat atau makom posisi kita sendiri. Sebagai murid ya kita harus tahu posisi kita sebagai murid, sebagai guru kita harus tahu posisi kita sebagai seorang guru. Nah, kalau ini dua-duanya ini bisa berjalan dengan baik, saya yakin pendidikan itu akan bagus. Ini persoalan etis ya, ini persoalan etis. Lah kalau persoalan muatan pendidikan, nah itu ada dalam bahasan yang lain lagi. Tapi saya ingin tekankan bahwa ya kita karena tadi sudah membahas tentang permasalahan ilmu ya. Menuntut ilmu atau mencari ilmu itu harus lihat tafaqahu fiddin. Jadi harus yang sesuai dengan kebutuhan di zaman sekarang dan yang akan datang. Jadi ngaji jangan ngaji fi'il madhi. Ngaji fi'il madhi itu cirinya gimana? Ngaji fi'il madhi itu ngaji yang hanya digunakan untuk membangkitkan romantisme masa lalu saja, tanpa ada upaya nyata atau proyeksi nyata ke depan itu akan dibuat seperti apa peradaban itu. Orang itu kalau ngaji sebaik-baik zaman adalah zamanku dan zaman sahabatku, semakin lama akan semakin buruk dan nanti mendekati kiamat zaman akan semakin hancur. Nah, ngaji yang model begitu ya, ini hadis ya, ini memang hadis, tapi kan kita harus lihat dulu ini hadisnya gimana. Terus secara muatan itu kalau misalkan kita ini memahaminya atau menafsirkan hadis ini secara ya salah, ini akan berakibat ya, karena cara menafsirkannya fi'il madhi itu tadi, pola-pola kemunduran itu ya, maka nanti akan jadi mundur. Justru umat Islam itu saya mundur lah. Pola pikir yang dibangun semacam itu loh yang justru akan semakin menenggelamkan kita itu. Mestinya tidak begitu. Ya mestinya ya berpikir pokoknya harus maju begitu. Berpikir itu lil hal wal mustaqbal. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Walafuminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.